Magnolia, dibacakan oleh Intan Soraya Azida. Cerita keseharian dan saling berbagi soal perasaan bersama sahabat adalah salah satu hal terbaik yang pernah ada. Ini aku, Andin, dan 3 sahabatku. Nurul si pendiam juga pendengar yang baik. Chandra anak baik tapi rese kalau lagi bercanda. Dan Farhan salah satu orang yang unik karena dia nggak banyak omong tapi bukan juga pendiam. Dia juga punya sifat yang hanya dimiliki 1 dari 1000 orang. Farhan kalau lagi suka sama cewek, dia sering makan Indomie dicampur keju sambil lihatin si cewek yang dia suka. Biar manis-manis sedap kali ya, pikirku. Kurang 1 minggu, hari dimana Nurul ulang tahun yang ke-17. Bertepatan hari Sabtu, malam minggu. Ya, memang sedikit lebih tua dari kita bertiga. Karena aku, Chandra, dan Farhan kebetulan lahir di bulan-bulan akhir tahun. Tanggal 18 Februari adalah ulang tahun Nurul. Kita bertiga punya rencana untuk hari itu. Selama 9 bulan sahabatan, ini adalah pertama kalinya aku dan yang lain memberi kejutan untuk salah satu dari kita yang ulang tahun. Aku punya rencana untuk mengajak Nurul main ke rumah hantu yang terkenal di Malang. Farhan memberi bumbu-bumbu keceriaan dan kebahagiaan di rumah Nurul kalau mereka udah pulang sesuai rencana. Dan Chandra yang cuma yaya aja, lagi buntu, gak ada ide. Gak perlu ditanya, tapi aku yakin itu jawaban Chandra kalau ditanya soal sesuatu yang penting. Untuk jarak yang kurang lebih 58 km dari rumahku, siapa yang gak pengen ngajakin ke tempat yang disuka sahabat dari lama? Apalagi ini hadiah yang cocok buat Nurul. Karena aku dan Nurul suka dunia persetanan, meskipun tidak seberani sahabatku yang satu ini. Aku rasa kesempatan kali ini adalah kesempatan Nurul dan aku mencoba bertamu ke rumah hantu yang terkenal itu, berdua. Setelah aku dengan Nurul ngobrol soal aku ngajakin dia ke Malang, malam hari itu aku melihat notifikasi pop-up di aplikasi WhatsApp. Kenapa cuma berdua, Din? Tanya Nurul. Heran. Emang kamu sengaja gak ngajakin Farhan sama Chandra? Aku balas. Iya, Rul, sengaja, biar seru aja. Makin sepi makin seru kan? Iya sih, kata Nurul. Ini sebagai hadiah ulang tahunku ya, Din? Gak tahu, pokoknya rahasia, kataku. Di sore hari Rabu, sepulang sekolah, kita berempat biasanya nongkrong dan menghabiskan waktu bareng di rumahku. Kali ini aku beralasan dan bilang ke Nurul setelah jam pelajaran terakhir. Rul, ke rumah minggu depan aja ya. Nanti aku nganterin Andre ke rumah temennya sampai malam. Andre adalah adikku yang baru kelas 4 SD. Hobinya menggambar. Ya, meskipun pemandangan desa dan persawahan yang selalu dia gambar. Aku ingin dia tahu, aku selalu mendukung apapun hobinya. Yang penting, tidak merugikan orang lain. Lagi pula, menggambar bukan suatu hal yang mudah, bukan? Mungkin bulan depan, aku bisa belikan buku novel pakai uang tabunganku. Sesekali, yang ceritanya gak berat-berat amat, supaya Andre punya hobi baru kalau dia udah bosen menggambar. Ya udah, mau gimana lagi? Balas Nurul dengan ekspresinya yang terlihat gelisah. Aku hafal, akhir-akhir ini Nurul sering curhat ke aku di kelas soal cowok, anak jurusan IPA, Gavin. Nurul mungkin mau curhat soal itu di rumahku, karena di sana adalah tempat ramah dan gak ada yang nguping selain kita berempat. Duh, tahan dulu ya Rul, kataku dalam hati, supaya rencanaku tidak terganggu. Dengan perasaan yang gak enak tentunya. Sesampai di rumah, aku baru mau menggantungkan tas. Terdengar,
Din, Andin. Suara Farhan dan Chandra memanggil bersamaan. Tidak ada selain mereka yang memanggil namaku seperti itu. Kadang lucu kalau diingat. Sangat beruntung aku bisa sahabatan sama mereka. Aku membuka pagar dan buru-buru. Cepat sini, takutnya Nurul ngeliat. Lah, emangnya dia belum lewat rumahmu? Tanya Farhan. Chandra dan Farhan sambil melepas sepatu. Aku jawab, nggak tahu, aku juga baru sampai rumah. Sambil nyalain TV. Kalian kenapa nggak cepet-cepet kesini duluan sih? Tadi kita harus muter dulu. Si Nurul udah ngeliat kita menuju ke arah jalan rumah lu soalnya. Balas Chandra. Oh, baguslah. Tumben lu cerdas, Ndra. Jawabku. Kita duduk dan mulai menyusun rencana. Farhan membuka obrolan. Jadi gini, Din. Kamu sama Nurul kan satu mobil. Nanti gue sama Chandra ngikutin kamu dari belakang naik motor. Lanjut Farhan. Pokoknya jangan lewat tol, biar gue gak terlalu telat atau datang duluan. Kenapa kalian ikut? Tanya Andin. Gak apa-apa, biar ada yang jagain aja. Takutnya kenapa-napa kan? Kata Farhan. Iya udah, ada benernya juga, kataku. Nurul jangan sampai ngeliat kalian berdua. Gampang itu mah, lu jangan sampai keceplosan kayak yang udah-udah, kata Chandra. Aku sebagai cewek tidak membantah, karena gosip dan keceplosan adalah bagaikan sendok dan garpu. Kadang-kadang kalau makan gak butuh garpu, tapi kalau makan Indomie, pasti perlu garpu. Kecuali orang dengan bakat tertentu bisa makan pakai sendok, apalagi kalau sendoknya dibalik. Hari berjalan normal seperti biasa, sampai hari Sabtu tiba. Meskipun aku sesekali melihat hal kecil, seperti melihat jari telunjuk Andin menggaruk kulit ibu jari, tanda Nurul masih resah. Tentang sesuatu yang belum sempat Nurul ceritain ke kita, ia pandai menyembunyikan perasaan. Tapi kali ini, aku mencoba bertanya lewat chat WhatsApp. Rul, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kenapa, Din? Balas Nurul. Oh, enggak. Aku ngeliat kamu beberapa hari ke belakang. Kayak resah gitu. Kayak ada yang pengen banget diomongin, kataku. Nanti jam 9 kamu di rumah kan? Aku boleh gak ke rumah? Tanya Nurul. Tapi berdua aja. Diam-diam. Jangan bilang Farcan. Aku yang sedikit deg-degan membalas, iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Kan kita sorenya mau pergi. Benar apa yang kupikirkan. Nurul mau curhat soal apa? Tapi aku harus menjaga rasa kepercayaan Nurul. Meskipun aku sering keceplosan, aku berusaha menghindari topik itu di sekitar orang lain, termasuk Chandra dan Farhan. Ternyata tidak selama yang aku kira. Nurul pulang saat waktu menunjukkan pukul 10.48. Dengan kaos oblong dan celana pendek sambil membawa handphone di genggamannya. Dia pergi keluar pagar rumahku jalan kaki. Jarak antara rumahku dan rumah Nurul cuma beda 2 blok. Jalanan juga tidak terlalu ramai, kecuali menjelang petang. Sebelum beres-beres rumah dan nyiapin semuanya, aku chat di WhatsApp grup yang bernama Dincafa. Kependekan dari nama kita bertiga. Farhan, Chandra, aku berangkat jam 15.10 ya. Aku gak bisa kasih kabar nanti di jalan. Nanti Nurul curiga. Iya, nanti aku tungguin di depan warung makan langganan kita, balas Farhan. Aku tungguin 10 menit sebelum kamu berangkat pokoknya. Waktu terasa begitu cepat. Padahal kan makeupku belum selesai. Nasib sebagai cewek kalau mau pergi kayak ngadepin quarter life crisis. Aku melihat jam tangan. Waktu menunjukkan jam 15:07. Untungnya pas Nurul ke rumah, kita berdua makan Indomie. Dan aku dengerin Nurul curhat. Aku melihat mereka berdua memakai helm dengan tampilan yang berbeda dari biasanya. Farhan di depan memakai hoodie hitam polos,
dan Chandra memakai jaket jeans yang banyak logo Metallica. Outfit yang jarang dipakai. Seolah aku dan mereka berkomunikasi lewat telepati. Aku sedikit kagum. Mereka bisa seniat ini sama ulang tahun Nurul. Penyamaran yang totalitas. Aku yakin Nurul nggak curiga sedikit pun. Selama mereka bertingkah normal, tidak memancing perhatian, rencana ini akan baik-baik saja. Sweet Seventeen harus dirayakan, sesuai namanya bukan? Setelah menempuh perjalanan selama sejam lewat 6 menit, kita akhirnya sampai di tujuan. Nurul turun dan menutup pintu mobil sambil bilang, "Jangan pakai flashlight HP ya, Andin. Aku tantangin cuma pakai flashlight di kameraku ini. Jadi, cuma sesekali cekrek aja, biar tahu ada setan macam apa di balik suara-suara gimmick properti itu." Jalur rumah hantu ini tidak sepanjang yang aku kira. Aku dan Nurul keluar hampir cuma 20 menit. Pun kita berjalan tidak semulus seperti orang lain di jalanan. Banyak jump scare sana-sini. Aku sendiri tidak menghitung berapa kali aku kena. Beda dengan Nurul, ia hanya kena sekali. Dimana waktu kita melewati jembatan kayu setapak yang di bawahnya ada air dan terdengar air mengalir dari arah kanan menuju ke arah kiri. Aku tidak yakin itu beneran atau cuma properti buatan. Ruang lingkup sangat gelap. Nurul yang cuma bawa kamera Canon, flashlight yang hanya digunakan kalau-kalau suara aneh muncul. Sisanya kita berdua cuma menebak berharap jalan di depan tidak ada lubang, kayu atau apapun itu. Terdengar bunyi streng, 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 seperti pisau yang lagi diasah. Serentak teriak, "Ah!" Kita berdua kaget bukan main. Nurul dengan panik mengarahkan kamera ke arah suara itu. Entah apa yang tertangkap kamera, tapi kita berdua melihat orang berjubah putih. Rambut yang digerai menutupi wajah, sambil menggesek-gesekkan 2 pisau daging berjalan ke arah kita. "Ya Allah, astaga, bodo amat, ayo Rul lanjutin jalan cepetan," kataku, sambil memegang erat pundak Nurul dan mendorongnya dengan kepala menatap ke bawah. Setelah berhasil menemukan pintu keluar, aku dan Nurul mampir ke warung makan. Kebetulan tidak jauh dari pintu keluar rumah hantu. Kita membeli makan. Selain nyali, sepertinya energiku langsung hilang gara-gara kena jump scare tadi. Saat 2 suapan pop mie pedas geledek, aku baru teringat. Mereka berdua ngapain aja selagi kita masuk ke rumah hantu? Aduh, aku menepuk jidat. Jangan sampai ada yang aneh-aneh deh, pikirku. Nurul yang melihatku menepuk jidat bertanya, "Kenapa, Din?" Tangan Nurul hendak meraih pundakku. Enggak, Rul. Itu si Lucy lupa aku kasih makan tadi," kataku, beralasan. "Tapi di rumah ada Andre sih. Biasanya Andre tahu kok jam makan Lucy." "Oh, kirain apa?" balas Nurul. "Kamu gak mau ngadopsi kucing lagi gitu? Biar Lucy ada temennya." "Enggak, berantem mulu yang ada," kataku. "Lucy gak bisa akur sama kucing lain." Setelah mampir ke warung dan sekalian membeli beberapa makanan untuk dimakan saat perjalanan, kita pulang. Di tengah perjalanan, Nurul menyadari sesuatu. Nurul merasa diikuti oleh pengendara motor Scoopy warna abu-abu, dengan kode wilayah yang sama di bagian nomor plat. "Andin, kamu tahu nggak? Kita kayaknya dari tadi diikutin sama orang yang belakang kita," kata Nurul. Aku mencoba untuk tidak panik, menjawab, "Masa sih, Rul?" sambil lihat kaca spion. "Siapa tahu emang kebetulan satu arah. Toh dari tadi jalanan ini juga satu jalur." "Aduh, Farhan, pelanin dikit dong. Nurul mulai curiga ini. Kalau dia nanya-nanya mulu, terus aku nggak bisa jawabnya gimana?" Suara dalam hati, berharap bisa tersampaikan lewat telepati seperti sebelumnya. "Ya juga," balas Nurul. "Ada benernya juga sih, tapi..." Nurul yang sesekali masih melihat kaca spion di sepanjang jalan, aku mencari alasan lain supaya Nurul tidak terlalu curiga. "Rul, kita nanti berhenti di pom bensin dulu ya," tanyaku. "Mau isi bensin, sekalian aku mau ke toilet, udah kebelet." "Iya," jawab Nurul singkat.
Bensin sudah terisi. Setelah antrian yang lumayan panjang, aku buru-buru parkir mobil dan turun masuk ke toilet. Rul, tunggu bentar ya. Nurul baru-baru ini belajar mobil. Kalau aku tinggalin, terus Nurul aku suruh isi bensin, meskipun cuma isi bensin, terus nanti kenapa-napa kan repot. Jadi aku suruh dia tunggu di dalam mobil. Iya Andin, balas Nurul. Sesaat setelah masuk dan mengunci pintu kamar mandi, aku mengeluarkan handphone, menelpon Farhan lewat WhatsApp. Farhan, kamu nyetirnya jaga jarak, kataku. Nurul tadi nanyain, dia udah mulai curiga. Kalau Nurul ngira kalian penjahat gimana? Terus dia nelpon polisi, terus aku kehabisan alibi gimana? Iya Andin, sorry, kata Farhan. Kamu benar sekarang lagi berhenti di pom bensin. Untungnya dari rumah udah live Sherlock lewat grup WhatsApp supaya sama-sama tahu posisi kita di mana. Iya, kataku. Untung aja ada alasan buat ngisi bensin. Ya udah, lanjut jalan aja kalau udah ngisi bensin, kata Farhan. Aku lihat di map jarak dari tempatku ke kalian udah 220 meter di depan. Aku lagi berhenti juga beli es degan sama Chandra. Kamu langsung ke rumah Nurul aja. Takutnya ada yang lupa sama persiapannya, kataku. Udah beres semua Andin, kata Farhan. Kan kamu sendiri yang ngelis apa-apa aja yang harus dibeli. Terus kita langsung beli. Tinggal pasang dekorasinya aja. Cuma sedikit kan? Iya, jawabku. Takutnya aku lupa sesuatu. Tapi rencana kamu tahan Nurul di rumahmu gak lupa kan? Kata Farhan. Enggak, pokoknya kalau udah selesai dekorasinya, cepet-cepet kabarin, kataku. Si Chandra mana? Tumben gak kedengeran? Gak tahu nih si Chandra. Udah dari kemarin, kata Farhan, dengan suaranya yang pelan. Kayaknya sih masalah hati. Nanti juga curhat dia, kayak biasanya. Setelah selesai semua obrolan di telepon, aku keluar dari toilet dan melanjutkan perjalanan. Aku melihat jam di handphone, waktu menunjukkan pukul 18:36. Hari semakin gelap, lampu di sepanjang jalan mulai menyala satu persatu. Aku bertanya, tuh kan, yang tadi kamu kira ngikutin kita udah gak ada. Mataku melirik kaca spion, dan kembali fokus di jalan. Iya Andin, syukurlah, kata Nurul. Kayaknya akunya aja yang lagi paranoid tadi. Oh iya, ini pulangnya mampir ke rumahku dulu ya Rul, kataku. Kadonya ada di rumah, tapi gak boleh dibuka di rumahku, oke? Apa isinya? Kata Nurul. Lah, rahasia dong. Kalau dikasih tahu itu bukan surprise lagi namanya, kataku. Sesampai di rumah, aku langsung chat grup. Farhan, Chandra, aku baru nyampe rumah nih. Dekorasi kalian udah selesai belum? Udah, kalian kesini aja. Tinggal dikit lagi. Pas kalian nyampe paling udah selesai, kata Chandra. Aku dan Nurul keluar dan menutup pintu pagar rumah. Berjalan ke rumah Nurul. Anehnya, di sepanjang jalan Nurul cuma diam. Aku juga diam karena aku takut. Sama semua yang kita usahain buat dia masih kurang. Pintu rumahmu kok dibiarin terbuka sih, Rul? Tanyaku. Mama kebiasaan banget keluar beli bahan makanan malam-malam, tapi pintu gak ditutup, kata Nurul. Nurul menuju pintu masuk, dan aku cuma berdiri diam di depan teras, berjalan perlahan ke arah gang kecil samping rumah menuju dapur. Di sana udah ada mamanya Nurul, Chandra, dan Farhan siap ngasih surprise ke Nurul di dalam kamarnya lewat pintu dapur. Kak Fit, kenapa rumahnya gelap-gelapan gini? Suara terdengar dari dapur. Kita berempat berjalan masuk ke kamar Nurul, dan semuanya membawa lampu senter mini warna merah. Kak Vito adalah kakak laki-laki Nurul yang berumur 22 tahun. Kak Vito yang lagi berjuang mengerjakan skripsinya, tapi sayangnya Kak Vito bukan bagian dari rencana ulang tahun ini.
karena dia sering sibuk sama urusan kuliahnya dan sering pulang sampai larut malam. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku berasumsi hari ini adalah malam terhening di rumah Nurul. Rumah sepi kayak gini terakhir 5 tahun lalu. Terkadang bisa bikin merinding. Nurul pernah cerita kalau dulu rumah ini dibiarin kosong selama seminggu. Nurul dan semua keluarga pergi berlibur keluar kota. Terdengar suara langkah kaki Nurul mendekat cepat. Kita berempat sudah menyalakan lampu senter mini, ditahan di bawah dagu menghadap ke atas, sambil pasang muka konyol. Dengan salah satu tangan kita berempat memegang kue yang sudah dipesan spesial oleh mamanya, dengan biaya patungan yang udah dikumpulin sama Farhan, ditempatkan di tengah antara kita. Nurul yang membuka pintu seketika, Nurul kaget lagi untuk kedua kalinya. Handphone yang digenggam Nurul hampir terlempar, dan kita berempat mulai bernyanyi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Terdengar dari depan teras suara cowok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Nurul. Suaranya bergema. Beberapa cowok yang datang tiba-tiba ini berdiri di depan teras rumah Nurul. Pas kita semua keluar kamar dan melihat siapa yang datang, dengan mulut yang sedikit menganga, aku kaget. Seperti melihat penampakan di rumah hantu tadi. Ternyata yang datang adalah Gavin, anak IPA dan 2 temannya, Rino dan Alex. Mamanya Nurul sendiri yang mengundang ke acara ini, tanpa sepengetahuan Nurul tentunya. Farhan dan Chandra berdiri, diam. Lalu Farhan bertanya, "Itu kamu yang ngundang dia, Din?" "Enggak, kayaknya mamanya Nurul yang ngundang dia," aku berbisik. "Udah selama 3 minggu terakhir dia sering main ke rumah Nurul." "Kok kamu tahu?" tanya Farhan. "Kenapa nggak bilang?" "Ya kan kita nggak selalu harus bareng berempat dong curhatnya," kataku. "Kenapa, Han?" Farhan menarik tanganku dan beralasan ke mamanya Nurul. "Sebentar tante, mau ngambil sesuatu di dapur, ada yang kelupaan." Aku melihat Chandra di sebelah kananku, meraba saku celananya seolah dia mencari sesuatu. "Bentar, handphoneku ketinggalan di motor." Dia pun keluar rumah dan berlari. Setelah berjalan ke dapur, Farhan bilang, "Aku suka sama Nurul, Din," kata Farhan dengan wajah yang panik campur sedih. "Tadinya habis motong kue, aku mau nembak dia di depan kalian." "Hah? Kamu suka sama Nurul?" tanyaku, dengan nada menekan. "Kok kamu bisa suka sama sahabat sendiri sih, Han? Sejak kapan, Han? Kamu tahu kan, punya perasaan ke sahabat itu gak sehat. Bisa bikin persahabatan kita hancur karena soal percintaan. Sejak 3 bulan lalu, ini masalah hati, Din. Aku gak bisa kontrol perasaan maunya gimana. Yang aku tahu, hatiku maunya dia," kata Farhan. Tadi, begitu melihat anak IPA itu di depan teras aja aku kaget. Aku kirain Nurul sendiri yang ngundang dia ke sini. Beneran mamanya Nurul kan yang ngundang? Jantungku berdetak kencang, lebih kencang dari situasi saat di rumah hantu tadi. Aku mulai ragu sama perkataanku tadi soal siapa yang ngundang Gavin. Aku mencoba memberanikan diri, perlahan maju sedikit lebih dekat ke Farhan. Sebenarnya Nurul tempo hari datang ke rumah. Dia yang nanya, "Andin, boleh gak aku ke rumahmu?" Terus dia cerita soal Gavin, tentang gimana perasaannya ke Gavin. Dia juga bilang, "Aku suka sama Gavin, tapi kenapa setiap aku melihat wajah Farhan, di sekitar Farhan ada perasaan yang gak bisa dijelasin." Saat itu juga aku sadar apa penyebab Nurul bertingkah aneh belakangan ini. Farhan menatap mataku, berkaca-kaca, terdiam. "Ini salahku. Seharusnya aku simpan perasaan ini," kata Farhan. "Benar katamu, Din.
Ini gak baik. Lalu Farhan lanjut bertanya, terus ini kelanjutannya gimana, Din? Aku pun merasa bersalah, yang gak selalu bersedia kalau dua sahabat laki-laki ini mau curhat. Aku tidak tahu apa cerita cinta mereka berdua. Apakah ini juga soal perasaan? Apa aku takut jatuh di lubang percintaan di antara persahabatan ini? Aku gagal membuktikan bahwa ada seseorang di Twitter yang pernah bilang, laki-laki dan perempuan gak akan bisa sahabatan. Buktiin kalau gue salah. Kehidupan ini bukan seperti dongeng atau dunia perfilman atau drakor dengan genre bernuansa romans, fantasi, sekalipun yang endingnya bisa diatur menjadi bahagia bersama orang yang dicintai selamanya. Ini kehidupan dunia nyata, punya ending yang tidak bisa diduga.